Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan manajemen krisis es krim Ice. Kelompok 9 terdiri dari saya, Fabriska Nabila, Nadia Berliana Putri, dan Lena Wijaya. Latar belakang. Persepsi adalah realitas. Hampir setiap krisis mengandung benih kesuksesan dan juga akar kegagalan di dalam dirinya sendiri. Menemukan, mengolah, dan memanen potensi sukses adalah inti dari manajemen krisis. Inti dari salah satu krisis adalah membuat situasi yang buruk menjadi lebih buruk. Perusahaan sering tidak salah mengklarifikasikan masalah, berfokus pada aspek teknis dan mengabaikan masalah persepsi. Bagaimanapun, komunikasi yang buruk dapat menciptakan persepsi yang tidak mencerminkan kenyataan. Media di situasi krisis. Ketakutan dan ketidakpercayaan terhadap media sehingga mengabaikan media ketika berhadapan dengan isu dan krisis akan selalu terbukti menjadi kesalahan. Penilaian yang membawa bencana ini adalah kesalahan yang sering dibuat oleh organisasi yang menghalau komunikasi. Misalnya, segera setelah bencana organisasi membuat keputusan sadar untuk meminimalkan komunikasi dengan pers. Mereka percaya bahwa kebijakan non-komunikasi entah bagaimana akan menjauhkan nama organisasi dari konsekuensi tragis dari bencana tersebut. Ini adalah kesalahan penilaian yang sangat besar. Dalam situasi seperti ini, media akan turun ke lokasi kecelakaan seperti wabah belalang yang perlu diberi makan. Jika tidak diberi makan oleh organisasi yang menemukan dirinya, bagaimanapun secara tidak sengaja di pusat krisis, itu akan memberi makan dari tangan orang lain dan menjadi sangat curiga terhadap tangan yang jelas-jelas tidak memberinya makan. Prinsip utama hubungan masyarakat telah dilanggar. Menyembunyikan kebenaran bukanlah pilihan, tapi situasi yang rumit dan berpotensi menimbulkan bencana. SWOT, analisis SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, Threats, adalah suatu identifikasi yang digunakan dalam merumuskan secara sistematis strategi dalam sebuah pengambilan keputusan yang berkaitan dengan hal yang sangat penting dalam suatu pemerintah dan juga perusahaan. Untuk memaksimalkan kinerja dan juga target yang sudah menjadi fokus utamanya, SWOT menghasilkan 4 tipe strategi sebagai berikut. 1. Strategi SO, menggunakan kekuatan internal perusahaan untuk memanfaatkan peluang eksternal. 2. Strategi WO, bertujuan untuk memperbaiki kelemahan internal dengan memanfaatkan peluang eksternal. 3. Strategi ST, menggunakan kekuatan perusahaan untuk menghindari atau mengurangi pengaruh dari ancaman eksternal. 4. Strategi WT adalah taktik defensif yang diarahkan pada pengurangan kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal. PT Alpen Food Industry atau AISE merupakan perusahaan yang datang dari Singapura yang menerima sertifikat tingkat tertinggi A level halal. Namun tidak disangka, AISE memiliki banyak kasus yang hampir merusak reputasinya. SGBBI mempersoalkan berbagai kondisi kerja yang dirasa tak ideal dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Asisten advokat dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Barat atau PBHI Jakarta, Sarina, mengungkap pada 2017 buruh mogok karena berbagai masalah yang melibatkan pekerja dan perusahaan, misalnya penurunan upah, kondisi kerja ibu hamil pada malam hari, kontaminasi lingkungan, mutasi pekerja terhadap anggota serikat, hingga pemutusan hubungan kerja atau PHK. Sementara pada Oktober 2019, AISE membenarkan terjadinya kebocoran amoniak di gudang bahan jadi perusahaan. Dari keterangan resmi yang didapat, cnnindonesia.com disebutkan bahwa tidak ada pekerja yang diminta melakukan kegiatan pembersihan saat terjadi kebocoran amoniak dan penanganan dilakukan oleh tim maintenance. Dilansir dari kompas.com, PT Alpen Food Industry yang memproduksi es krim AISE menjawab isu yang berkembang terkait aksi mogok kerja sejumlah buruh yang dilakukan sejak 21 Februari 2020 lalu. Adapun pekerja yang melakukan aksi tergantung dalam Serikat Gerakan Buruh Bumi Indonesia. Terkait aksi tersebut, Legal Corporate PT AFI, Simon Audrey Halomoran Siagian mengatakan perusahaan pada dasarnya sudah memenuhi semua regulasi yang berlaku. Persepsi dalam realitas. Etika bisnis mengacu pada standar perilaku yang benar dan salah secara moral dalam bisnis. Hukum yang berlaku pada bisnis juga mendefinisikan perilaku, tetapi hukum dan etis tidak berlaku terlalu sama. Ketika bisnis meningkatkan hukum dengan menguraikan perilaku yang dapat diterima di luar kendali pemerintah, perusahaan menetapkan etika bisnis untuk mempromosikan integritas di antara karyawan dan mendapatkan kepercayaan dari pemangku kepentingan utama seperti investor dan konsumen. Sementara program etika perusahaan telah menjadi umum, kualitasnya bervariasi. Menurut survei etika bisnis global atau GBES 2018, kurang dari 1 dari 4 pekerja AS berpikir bahwa perusahaan mereka memiliki program etika yang diimplementasikan dengan baik.
Menurut survei Etika Bisnis Global 2018, karyawan lebih cenderung menerapkan penalaran etis ketika perusahaan mereka dengan jelas menunjukkan mengapa etika bisnis itu penting. Itu termasuk operasi, sumber daya manusia, dan pemasaran. Untuk beberapa nama, perusahaan riset global Gartner menyarankan perusahaan untuk mengintegrasikan program etika mereka dengan operasi bisnis. Melakukannya dapat memaksimalkan dampak program dengan menjadikan proses etis sebagai bagian dari alur kerja karyawan. Menurut Gartner, program etika harus 1. Menentukan mandat program kerja secara jelas, kedua, mengurangi dan memantau risiko, ketiga, menetapkan kebijakan dan prosedur, keempat, mengawasi tuduhan pelanggaran, kelima, memberikan pelatihan dan komunikasi, 6. Memperkuat ekspektasi perilaku pada pekerja, 7. Mengelola fungsi etika perilaku, dan berdasarkan uraian di atas, PT Alpen Food Industry atau ICE telah mencederai setidaknya 4 etika bisnis yang berujung pada kasus protes pekerja. Sejak tahun 2017, serikat pekerja sudah mempertanyakan berbagai kondisi kerja yang dianggap tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Misalnya, upah yang lebih rendah, kondisi kerja malam untuk ibu hamil, pencemaran lingkungan, pemindahan pekerja ke anggota serikat pekerja, dan pemutusan hubungan pekerja atau PHK. Media dalam situasi krisis. Media massa adalah kekuatan yang signifikan dalam budaya modern. Para sosiolog bahkan menyebut ini sebagai budaya termediasi di mana media mencerminkan dan menciptakan budaya. Memiliki peran legislatif, eksekutif, media, dan sosiolog, semuanya telah memperdebatkan pertanyaan kontroversial ini. Sementara pendapat bervariasi mengenai tingkat dan jenis pengaruh media massa, semua pihak setuju bahwa media massa adalah bagian permanen dari budaya modern. 3 perspektif sosiologis utama tentang peran media adalah teori efek terbatas, teori kelas dominan, dan teori budayawan. Namun, salah satu peran media yang paling penting dan mendalam adalah kemampuannya untuk bertindak sebagai forum publik untuk diskusi isu-isu penting. Di surat kabar atau majalah berkala lainnya, surat kepada editor memungkinkan pembaca untuk menanggapi wartawan atau menyuarakan pendapat mereka tentang masalah hari itu. Internet pada dasarnya adalah media demokratis yang memungkinkan setiap orang dapat mengakses internet, memiliki kemampuan untuk mengekspresikan pendapat mereka melalui misalnya blogging atau podcasting. Meskipun apakah ada yang mendengar adalah pertanyaan lain. Demikian pula, media dapat digunakan untuk memantau pemerintah, bisnis, dan lembaga lainnya. Penting untuk diingat bahwa tidak semua media diciptakan sama. Sementara beberapa bentuk komunikasi massa lebih cocok untuk hiburan, yang lain lebih masuk akal sebagai tempat untuk menyebarkan informasi. Namun, dengan kehadiran internet, jelas media massa dalam jaringan telah menjadi media sempurna untuk perputaran cepat berita harian. Hal tersebut yang menjadikan sosial media pisau bermata dua. Kehadirannya bisa menguntungkan atau malah balik membawa petaka. Mendapat dukungan media. Warisan teori intelektual dari McLuhan mengklaim internet akan membuat kita lebih baik dalam berpikir asosiatif, atau lebih demokratis, atau bisa jadi lebih dangkal. Analisa tersebut adanya relevan dengan keadaan di era digital ini. Narasi di ruang publik dalam jaringan dengan cepat membentuk perspektif publik atau opini kolektif yang dipercaya oleh mayoritas audiens. Semakin populer sebuah teori, maka semakin banyak orang yang mempercayai dan terpengaruh oleh teori tersebut. Acap kali audiens tidak mencari tahu lebih lanjut mengenai sebuah isu, terlebih di negara dengan kemampuan literasi rendah seperti Indonesia, maka penting untuk bergerak cepat dan berada di posisi yang masyarakat sukai ketika ada posisi cerita di sebuah isu. Melalui analisa media dalam jaringan meliputi berita, unggahan media sosial, dan juga komentar para pengguna internet, mayoritas audiens setuju bahwa ICE harus bertanggung jawab atas resiko kerja yang ditanggung oleh para pekerjanya. Dapat dilihat dari judul berita dan narasi yang digunakan oleh kebanyakan media yang menyudutkan perusahaan es krim ICE. Media massa dan media sosial telah memberikan kekuatan suara serta menjadi salah satu alat komunikasi krisis yang paling berdampak bagi para pekerja yang selama ini terpinggirkan. Media sebagai sekutu. Media massa, terutama media dalam jaringan, telah terbukti memiliki pengaruh untuk mendukung, mengangkat, atau bahkan menghancurkan reputasi individu atau grup. Namun yang lebih penting adalah kemampuannya untuk mendemokratisasikan akses ke informasi publik, lebih dari di era media lainnya. Dan kita perlu menggunakan ini untuk memperkuat suara kaum yang dibisukan atau muted group. Pada akhirnya, manusia tidak merasa cukup hanya menjadi pembaca pasif. Lebih dari sebelumnya, audiens merasa bahwa mereka harus secara aktif mengkomunikasikan opini mereka. Disinilah terbuka pilihan untuk memanfaatkan media sebagai alat pembangun narasi dan opini publik terkait sisi mana yang ingin mereka percaya. Memantau media. Media sosial memungkinkan kita berbicara langsung dengan publik secara cepat dan efektif. Akibatnya, masing-masing pihak dalam posisi yang jauh lebih baik untuk memandu percakapan setelah krisis. Dengan mendahului persebaran krisis, perusahaan memiliki kesempatan untuk memberikan sisi cerita mereka, untuk mengeluarkan permintaan maaf bila perlu, dan membantu mengarahkan dialog ke arah yang lebih positif dan produktif. Dengan internet, segalanya ada pada pilihan kita. Itu juga yang menyebabkan adanya kemungkinan besar pihak dengan kekuatan lebih besar dapat menyalahgunakan hak istimewa mereka. Fakta bahwa media sosial bersifat instan dan berita menyebar begitu cepat, di antara begitu banyak orang juga berarti bahwa taruhannya tinggi. Begitu naratif menjadi populer, akan sulit untuk menguranginya. Memantau media dan narasi yang bergulir di dalamnya memang tanggung jawab pribadi. Namun,
ada faktor-faktor lain yang dapat kita kendalikan. Contohnya, memutus rantai penyebaran informasi sesat atau melakukan riset pribadi mengenai kasus terkait. Perspektif tulisan. Media massa memiliki fungsi yang mengawasi dan memiliki kekuasaan lebih tinggi. Hal ini krusial untuk dijalankan agar menghindari keberpihakan. Dalam kaitan ini, pers bahkan dianggap sebagai kekuatan keempat setelah legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk menjamin adanya check and balance antara para pemangku kekuasaan dan masyarakat. Pers dan media massa diharapkan mampu menyajikan laporan investigasi yang mencakup kepentingan publik. Dan sebagai media informasi, media massa mempunyai tanggung jawab untuk menyebarluaskan informasi positif yang mendukung kemajuan masyarakat. Sebagai media pendidikan, pers bertanggung jawab untuk menyampaikan fakta secara objektif dan selektif sehingga dapat menyimbangkan arus informasi. Sesuai pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, media massa nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, dan hiburan. Tidak hanya itu, fungsi pers juga adalah untuk kontrol sosial. Jika terjadi ketidakadilan, sudah seharusnya media memenuhi fungsinya untuk membenarkan tatanan yang dirusak serta memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Tantangan kedepannya adalah mencari titik temu antara kepentingan para pekerja dan keberlanjutan usaha perusahaan.